Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang semangat dikit Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahallan nikah wa harrama syifah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa walah. Wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala ta'ala aidan wa 'ashiruhunna bil ma'ruf ila akhiril ayah. Al-mukarramun, para alim ulama, para zu'ama, tokoh masyarakat, wabil khusus yang hadir di tengah-tengah kita, diantaranya Al-Walid Ayahanda Amaki Raden Haji Encep Hambali, Sayyidul Walid Mbah Raden Muhammad Jen, Aminah Ustadz Haji Syahroni, dan pimpinan kita Bapak Lurah sama Maklum beserta jajarannya dari mulai RT RW dan para asatidz banyak dari Jati Asih yang tidak saya sebutkan satu persatunya, diantaranya Ustadz Taufik, Ustadz manggilnya Ustadz Haji Sanul aja ya Ustadz Hasan Basri ya, protokol, wabil khusus sahibul bait Bapak Haji Marta sekeluarga yang insya Allah sama-sama kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, sedianya yang akan menyampaikan hikmah, kalau tadi pengatur acara adalah hikmah maulid, ya digabung saja dengan hikmah walimatul urus ya, yang sedianya akan disampaikan oleh Al-Walid Ayahanda Amaki Raden Haji Encep Hambali, namun nanti beliau yang akan menyambung. Saya mukaddimahnya ibarat orang nabuh bedug, trek-teknya aja ini ya. Biasanya zaman dulu, ceger dulu itu masih ada bedug, tapi sekarang juga ada bedug ya. Itu kalau nabuh bedug biasanya trek-tek baru dum. Nah ini protekannya aja dulu. Kalau orang main wayang ada istilahnya ganjurnya aja. Nanti intinya Al-Walid, saya punya orang tua ya, ini jadi baru ganjur nih ya. Ini orang Jawa kelihatannya banyak tampang-tampang Jawa, maaf, itu ada istilahnya. Itu kalau kita mau nonton wayang itu ada gamelan yang bunyinya neng ning nung ger. Nah itu ya, neng ning nung ger, sering saya sampaikan, mungkin bukan di sini, artinya neng meneng cicing ya, ning uningo nung dunungo ger sama-sama. Jadi atiu wasma'u ya, ansitu wasma'u wa atiu rahimakumullah. Meneng ansit ya, ansitu pada menengo sira kabeh, ojo do ribut, ansitu neng wasma'u uningo rungokke nek wong lagi ngomong, ojo do ribut tuh. Atiu wasma'u ansitu wasma'u wa atiu dunungo, ikuti sing api ya jupuk, sing elek ya gua ngono ya.
yang bagus ya diambil, yang jelek dibuang. Nah ini jadi ansitu wasma'u wa atiu rahimakumullah, nang ningnung nyuk bareng-bareng kita sama-sama ngikuti gondelan maring ulama sing bener-bener ulamaul amilinar rasihin, sebab akeh saiki banyak sekali zaman sekarang ulama palsu. Ini ulamanya kayak ngono apa meneh rakyate, ulamanya kayak gitu apalagi umatnya. Masya Allah, memang ya. Di dalam sisi lain Nabi bilang al mu'minu mir'atul mu'mini, orang mukmin itu cerminnya sama orang mukmin. Nek ngilo kalau ngaca itu sama orang mukmin. Lah sekarang orang mukmin ngacanya sama orang-orang Yahudi, ya piye itu priden ya Masya Allah ya. Nah ini yang kita contoh adalah orang Yahudi ya, Yahudi. Nah ini banyak sekali adat-adat ritual orang Yahudi yang diikuti oleh orang Islam. Di antaranya orang kematian suruh pada pakaian hitam. Itu kan ada Yahudi. Lah orang Islam kan dikatakan afdolus thiyabul bid, artinya paling baik pakaian adalah pakaian yang putih. Ala kulli hal pokoknya di sana ya sabda Nabi afdolus thiyabul bid, pakaian yang paling bagus adalah pakaian yang putih. Ala kulli hal lo wong Islam nyembayangin orang mati ireng kabeh. Ya Allah, ini ya itu namanya adat Yahudi. Nah, maaf yang hitam di sana jangan kesinggung, itu bukan. Ini kalau ada orang mati, maaf saya nggak niat nyinggung ke sana. Nah, oke lah. Ini sekarang kita minjak ke masalah walimatul urus, yaitu walimah perkawinan yang sering kita dengar al-farhul urus wal waj'u waj'ud darus gitu. Orang Arab kalau baca afwan itu dibunuh aja dia mah enak. Dimana orang Arab jarang sekali dia itu baca apapun menggunakan ilmu nahwu. Yang dikatakan al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalimi likhtilali awamilid dakhilati 'alaiha lafdun aw takdiron. Kan gitu kan ngono ceritane. Tapi nek wong Arab wis ngono wae disingkat dibunuh pateni wae ning moco ya, dibunuh aja kalau baca. Seharusnya kan dikatakan al-farhul ursi farhul mudo al-ursi mudawun ileh jere bocah sing iso ngaji ya, kata anak yang bisa ngaji. Al-farhul ursi wal waj'ud darsi kan sana, karena yang baca orang Arab al-farhul urus wal waj'ud darus. Apa artinya? Artinya yang paling senang jadi pengantin paling sakit gigi gitu. Itu adalah makalah, yaitu perkataan orang Arab. Nah ini pengantin ya, saya Saprudin sarjana teknik mendapat mertua yaitu Bapak Haji Marta, Masya Allah bos ya, mudah-mudahan ini ya punya anak namanya Tati Sumyati ya, Tati Sumyati, mudah-mudahan murah senyum insya Allah ya. Sumyati kan senyum nih hadirin nih. Alhamdulillah Pak Haji Marta ya, mudah-mudahan Saprudin sarjana teknik ini yang dulu gelarnya insinyur sekarang dirubah menjadi sarjana sarjana teknik. Nah ini zaman sekarang memang banyak gelaran-gelaran orang-orang kuliah yang dirubah ya, sarjana sosial esos. Nah nanti kalau sarjana masak kagak mateng esot makan aron ya. Sarjana masak nasi kagak mateng baru aronan jadi esot ya, itu kan pada esotan kayak kutil. Nah ini esot itu namanya. Nah sekarang mah pada begitu dah ya, biarin ya. Nih ini Pak Haji Marta alhamdulillah kita sebut aja gampangan nyebutnya insinyur, punya mantu insinyur, tukang insinyur. Makanya
kalau guru nih ya, suka mantun sama murid-murid, hari Sabtu pasar Keranji, nah tukang benang jualan bubur, cari mantu yang bisa ngaji biar senang di dalam kubur. Udah saya sampai rumah Mang Maat kemarin ya. Nah, ini jelas ya, Saipudin ini orang Cegir, anaknya si Anu, anaknya Anu, akhirnya ya gelarnya sama, Raden juga sebetulnya dia tuh ya. Urutannya kena keturunan dari Mbah Raden Hamzah nih, berarti sama orang Cegir ini. Muasyarah ya, hubungan kita alhamdulillah mudah-mudahan berjalan dengan baik. Cuman Saprudin, saya pesen jangan pakai falsafah orang Jawa nih. Mana falsafah orang Jawa? Mentang-mentang punya mertua kaya, dia pakai falsafah M15. Ada M15 itu minuman. Apa M15? Jere wong Jawa, madep mantep mangan melu mertua. Nah, ojo ya. Madep mantep mangan melu mertua. Wah, baru 5. Mertua muring-muring mantu minggat. Nah, udah berapa? 10? Udah 10 M ya. Mertua mati mantu melu maris. Tuh, mertuanya mati, mantu dapat warisan. Ojo, jangan ya. Itu falsafahnya orang Jawa ya. Ini ojo kesinggung wong Jawa, tenang woy, aku ya wong Jawa, tenang ya. Iki kan sebagian orang Jawa begitu. Nah, ini. Jadi jangan pakai yang kayak gitu. Jadi jangan pakai madep mantep mangan melu mertua muring-muring mantu minggat, mertua mati mantu melu maris. Ojo, jangan dipakai. Yang jelas ini adalah mertua kita, Bapak Namru ya, Bapak Namru dah. Bapak Haji Marta, terkenalnya Bapak Namru aja. Karena lagi malam rumah Haji Marta ya, sekarang juga rumah Bapak Marta. Mudah-mudahan tahun ini berangkat Haji, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kerjasama antara mantu dengan mertua itu berjalan dengan lancar. Ini ada satu kisah guru-guru zaman dulu, mertua sama mantu akrab banget nih. Mertua sama mantu akrab, sampai karena menantunya itu adalah orang santri, diajak jala tuh ya, nyari ikan. Mantu sama mertua akrab. Begitu jalan, mertuanya adalah gendong jala. Emang mantu bisa ngaji ya, mertua juga hormat ya kalau mantunya bisa ngaji, karena menghormati ilmunya. Begitu, padahal itu santrinya bisa ngaji juga ya, timbang bisa-bisaan ya, kagak bisa beneran. Begitu mertuanya bawa jala sampai dirawat, kata mantunya, "Pate baru." Kata mantu, "Apa itu tuh? Pate baru." Tebar terus tebar jalan yang songkup ya. Iya. Begitu diangkat sama mertuanya, diangkat kan dikedet-kedet dulu kalau ngangkat jala ya, kedet. Begitu diangkat jalannya, taruh di atas. Kan biasanya disingkapin tuh kalau jala ya. Krowek. Terus mantu nanya, "Main gana?" Itu dibuai mertuanya agak nengah aja. "Main gana? Apaan sih tuh?" "Mana ikannya?" Karena mantunya bisa ngaji. Begitu apa namanya, disingkapin itu ikannya kagak ada. Apa kata mantunya lagi? "Pate baru." Suruh tebar lagi tuh ya. Ya buset, mantu kan main dah tebar juga, karena saking sayangnya mertua sama mantu. Tebar lagi, kuplak. Wah, tebar lagi, pindah ya. Begitu disengkek, itu apa namanya, jalannya nyangkut. Wah. Nah, keras deh. Nah, kata mertuanya, "Ini mah ikan gede nih, ikan gede." Begitu keras juga. Apa kata mantu? "Intasyakat tajunillah." Intasyakat tajunillah. Apaan tuh itu? Kalau kesangkut terjunilah katanya. Ya elah, mertua suruh terjun, lah mantunya mah ongkang, mantu pinter ya, pintar. Lah terjun itu mertua, ngambil jala. Intasyakat terjunilah, kalau kesangkut terjunilah. Tuh, lah terjun ya, mertua terjun, ambil
depotan. Begitu diangkat ikan kan pada lari ya, kagak dapat depotan tuh mertua ya, lebih tanggur bayar depot monyong itu udah depotan pulang dah dengan tangan hampa, nggak dapat ikan. Sampai di rumah lagi tuh, sampai dulu di rumah. Begitu sampai di rumah itu mertua sama mantunya ngaji lagi, innaka bil wadil muqaddasi tuwa, innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Apa itu tuh ngisi padasan tugasnya mertua. Wah, ngisi padasan tugasnya mertua, bujuk guneng cuman tuh. Kalau udah mertua depotan, suruh ngisi padasan. Innaka bil wadil muqaddasi tuwa, ngisi padasan tugasnya mertua. Nah, ngisi padasan lagi itu ya. Padahal artinya enggak itu ya, nama mantu pinter, orang pinter kan gitu. Nah, diisi padasan. Dia bilang halalun lil menantu wa haramun lil mitoha. Halal mantu mandi dulu, mertua belakang lalu gatel banget itu mertua. Itu namanya mantu pinter tapi kagak benar. Makanya mudah-mudahan ini insinyur pinter tapi benar. Amin ya rabbal alamin. Al-hadiniya al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir li wa li walidayya. Amin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ada wali mana? Datang nggak jalanan lagi. Datang. Yang bisa silat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para guru-guru, saudara hadirin yang terhormat, wabil khusus Bapak Lurah dan Bapak Sohibul Baik serta keluarga yang insya Allah malam ini sama-sama kita dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin saudara-saudara yang terhormat, kalau malam ini sengaja kita diundang oleh kita punya saudara Bapak Marta. Apa tujuan undangan kita ini adalah mohon doa untuk dua mempelai berikut, Pak Marta dan keluarga, untuk doa berkah selamat dunia dan doa telah kita laksanakan melalui maulid oleh Habib Ali, kemudian melalui zikrullah untuk yang hidup dan yang meninggal dunia dari keluarga Pak Haji Marta dan istri, kemudian dibaca lagi dengan kalam ilahi Al-Quran yang begitu enak suaranya. Sedikit atas nama sambutan tuan rumah, kemudian sedikit ceramah agama. Ini sudah cukup banyak ini doa. Kita yakin mudah-mudahan doa kita ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Martanya, istrinya, dua mempelainya mudah-mudahan diberikan berkah selamat dunia dan akhirat. Ini saudara. Nah, kemudian hadirin saudara-saudara yang terhormat, berarti kalau malam ini adalah malam kita ibadah. Yang namanya ibadah, saudara, jangan salah paham. Yang namanya ibadah itu cukup banyak. Setiap kerjaan yang baik kita niat karena Allah, itu namanya ibadah.
bukan sembahyang aja itu ibadah, bukan ngaji aja, bukan naik haji aja, bukan kebaikan ini itu sebagainya. Yang namanya ibadah mah banyak. Setiap kerjaan yang baik namanya ibadah. Apalagi ini perkawinan, kawin itu ibadah. Malah salah satu ibadah yang paling gurih kawin. Ya, salah satu ibadah yang paling gurih ngapain? Lah udah kawin lagi. Jangan pada punya bini hatu, mana tepos. Biarin ibu-ibu udah dengerin, emang ada tuh ya. Untuk laki-laki dianjurkan kawin lagi, perempuan mah jangan. Emang nggak ada dalilnya, lu mah nggak ada. Yang ada dalilnya mah laki-laki. Yang suruh kawin itu laki, bukan perempuan. Berapa biji itu laki disuruhnya? 4. Lah kalau punya bini hatu kayak orang keder, dari mana-mana situ lagi. Apa kata perempuan? Margo, ganding palanya. Itu mah perempuan emang dari zaman kibertut. Emang udah begitu ya. Karena yang ada suruh kawin itu laki-laki. Jadi nama ibadah itu adalah termasuk ibadah yang paling enak itu kawin. Saudara, itu ibadah, punya bini sama nggak punya bini lain pahalanya. Lain. Kalau nggak punya bini itu pahalanya 10. Nggak punya bini tuh sembahyang hanya dikasih pahala 10. Punya bini dikasih 25 oleh Allah. 25 udah tuh. Gimana pada punya bini 5? Yang nggak punya bini mah 10. Makanya ayo kawin. Kemudian yang udah ada hatu punya bini kawin lagi, udah bocah. Tambah lagi udah ya. Kawin lagi berapa? 75 sekali sembahyang. Kawin lagi 4 lah cepet. Makanya ibadah yang paling gurih mah itu udah. Ayo. Lah, emang dilarang disuruh. Siapa yang nyuruh? Bukan Haji Encep, bukan. Al-Quran yang nyuruh. Ibu-ibu jangan gue dipelototin. Allah yang nyuruh. Fankihu ma tobalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'an. Silakan laki-laki kawin 1, 2, 3, 4. Lebih dari 4 bandok udah ya. 4 aja ya. Lebih dari 4 apa itu namanya? Bandok keramat ya. Ngantrah kemana udah. Ini emang serba salah nih orang sebetulnya. Yang disuruh oleh Allah kawin kagak mau kawin, malah ngabrak ke Cibitung. Itu kan yang kagak itu. Ini bukan nyinggung si hitam ini ya. Ada hitam tuh ngejagain gua, takut diapa-apain pokoknya ya. Ini perlu kita dukung dia, saudara-saudara, apa namanya, FBR. Perlu itu. Ini kadang-kadang kita nih, masya Allah kalah sama FBR. FBR mah udah mana kemana, kita masih itu juga. Kadang-kadang ojek ada yang bininya 3, 2, paling enggak ojek bininya 2. Lah kita yang tukang nyari duit itu ya. Gua mau malu jadi mata. Malu lah, duit banyak ya, ini sono hubungannya banyak, punya bini hatu mana tepos ya. Modar bisa ya. Ya malu gua mantap lah, duit banyak. 2 syukur ya. Ayo, ini laki-laki perempuan jangan salah paham ya. Itu mah bukan Haji Encep, Allah yang nyuruh. Berapa tadi? 1, 2, 3, berapa? 4. Kita mah ini masya Allah boro-boro 2 ya. Telat aja pulang diperiksa mau bini kita. Dari mana bawa lu? Ada apa? Bagaimana? Wah, ilah tuh perempuan udah kayak polisi. Mungkin perempuan sebelah kulon, bukan perempuan sebelah wetan sini, bukan ya. Bukan perempuan sebelah kulon sama sebelah sini, lain. Sama enggak? Sama degong ya udah. Gampang berasa laki ya. Ayo. Jangan takut pada perempuan. Ini kebanyakan pada takwa. Lagi lurah udah takwa banget lurah mah. Apa takwa? Takut mah bini tua. Ya, ilah lo nih orang ya. Masya Allah, ingat bahwa kita ini adalah manusia lelaki. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Hebat jadi laki mah Pak ya. Ini kadang-kadang lelaki pada pengen jadi perempuan. Perempuan pengen jadi lelaki. Ini kan yang kagak nih orang ya.
ada di sini yang perempuan menjadi laki. Siapa dulu? Seno apa siapa itu? Ya? Seno ya? Masih ada Seno? Mati. Nah, biar udah mati nah ya. Gimana tuh emang udah mati ya? Jangan, kalau emang udah perempuan aja, jangan segala mikul pacu lah, pengen ke pasar lah, pengen jangan, udah jadi perempuan aja, udah jadi laki aja. Ini sekarang laki pada jadi perempuan, pada pakai anting. Itu bocah apa itu ya? Ini mau bocah sebelah kulon, makanya bocah sebelah kulon ini ketepaan bocah sini. Kan dia juga namanya ya. Ayo dah kita didik anak kita, terutama kita dulu ini ya. Insya Allah hidup kita berkah, selamat dunia dan gitu ya. Ayo kita buktikan nih ayat Allah, apalagi kiai ini, guru-guru nih, asal buktikan ya. Nih orang tua kita Mama Jen, dia sih emang udah lalang buana, udah berapa puluh dia mah ya, makan tanam taubat, orang udah dieprok ya. Kalau masih gagal mesti ngegasrok aja dia mah. Lah karena mau boro-boro ya, boro-boro karena mau jalan A100 lah itu gusti ya. Nah ya, yang pada gagah ini pada begini-begini nih ya, malu nyari duit capek-capek siang malam ya, ilah pulang situ lagi. Kata Allah geblek banget lu mau bocah. Gua suruh kagak dikerjain, yang disuruh dikerjain. Ini kan kagak keharga udah ya. Sekali lagi jangan terlalu takwa kita. Kalau kepada Allah benar kudu takwa ya. Ittaqullah haqqa tuqatih, kepada Allah harus benar-benar takwa. Kali takwa yang itu mah jangan ya. Jangan. Apa tadi takwa? Rumah tangga takut sama bini tuh. Wah, geblek banget dia adalah perempuan, maka memang tuh diam-diam di rumah. Maka oleh Allah katakan bahwa bini kita yang ada di rumah itu libas. Di dalam Al-Qur'an juga nih, bukan aja. Hunna libasul lakum. Perempuan kita itu adalah pakaian kita. Pakaian yang udah hak kita itu bini kita, pakaian kita. Maka kalau itu pakaian lah pakai mau kemana kek? Wah ya apa kek? Ayo aja pakai udah ya, pakai. Ingat bapak-bapak, kalau itu ditamsilkan oleh Allah bini kita itu pakaian, ini saudara-saudara kudunya yang bersih pakaian itu, yang bersih. Kalau rumahnya itu udah lecek malah beli lagi ngapa? Beli, itu namanya tamsil libas. Perempuan itu pakaian kita udah lecek beli lagi, yang ada simpen. Ini kadang-kadang punya pakaian, yang punya bini ada dari zaman Jepang itu pusat ya udah kayak apa ya. Ayo tukar. Kalau kata bendera mah taruh bendera pusaka dulu ya, pusaka, jangan kemana-mana malu gitu aja udah ya. Apa tuh, pengen kalungan dibeliin, pengen kain dibeliin, pengen ini dibeliin, mau apa lagi? Perempuan senang saudara-saudara. Maka kalau emang itu pakaian, pakailah. Nah ibu-ibu juga harus tahu diri bu dalam rumah tangga, tahu diri. Kalau yang zaman sekarang ini apa namanya, kalau orang dulu dandan, kalau zaman sekarang apa namanya? Hah? Apa? Kudu servis gitu ya. Ini perempuan kudu servis rumah tangga, kudu dandan supaya laki kita ini jinak. Ini bagaimana laki mau jinak, dandannya jual jawit udah kagak resep udah ya. Makanya itu perempuan kudu dandan, kudu tahu diri rumah tangga mah bu ya. Ini kadang-kadang emang udah pada tua, laki kita emang udah usia, ada 3 kali dehem kagak disamperin ya. Udah tahu diri jadi perempuan, apabila laki kita dehem 3 kali samperin, ada apa baba lu? Kudunya tanya begitu. Ini ngomong orang sini nih, ngomongnya baba lu aja udah ya. Yang sering saya jelaskan nggak usah mama papa, karena kita ini golongan orang kampung semua, golongan orang kerja beberapa biji aja ini ya. Yang istilahnya kemana-mana mama papa, kita malu baba lu udah ya. Ya udah gitu aja. Dandan ngapa malu? Iya ngapa baba lu? Kan enak kalau gitu ya. Jangan belagu mama papa, kita mati bang tukang daun singkong ya. Belagu amat ya. Jangan, kita mama turut yang mana pakai dasi, yang kerja ke kantor, contohnya seperti Pak Lurah barangkali buka kantor atau pulang dari kantor, mau pergi ke kantor pakaiannya juga rapi, pakai dasi, pakai sepatu, pakai peci, cakep dia mah. Pergi dari rumahnya atau pergi kantor, mas saya mau berangkat, ya ada pak, dadah, kan cakep ya. Tapi kita golongan nenek-nenek aki-aki ya, mau pergi mau beronjong, mama dadah, jual mana merah. Udah agak uruk, udah kita mau udah ya.
nggak pantas. Udah aja mama lu, baba lu, apa sih ya? Kagak doraka ini emang udah bahasa kita. Dulu tuh kali kita masih muda, kan gitu ya. Neng, apa kan? Itu 3 bulan kekuatannya. 3 bulan itu kekuatannya. Lebih dari 3 bulan telat pulang ganti apa gantinya? Anjing lu. Hilang hilang lagi telat udahnya. Maka oleh karena itu hadirin saudara-saudara hormat itu. Jadi bahwa perempuan kita, istri kita, bini kita yang ada di rumah itu adalah pakaian kita. Maka kalau ibu-ibu tuh kalau bapaknya manggil tuh, apalagi emangnya lagi nggak ngapa-ngapain, dalam kitab lagi nyambel, tuk malu, ayo tuk malu, buru-buru nyamperin ada apa bapak lo, gitu ya maunya. Ini kadang-kadang masih nyambel aja dia, begitu nyamperin emang ada apa sih bapak lo, lu mau melayar, lo udah mati rupanya, udah kagak nafsu ya. Terusin. Ingetin, tadi kata Ustaz Saroni, mulut 1 juta, besok kudu 1 juta. Kalau mulut 5 juta, besok kudu segitu juga. Ini mah kagak, gue mah kalah tetep aja gope. Itu juga atau menanam. Ini saudara, padahal yang satu keberkahan yang begini nih yang begini ini yang membawa keberkahan keselamatan dunia akhirat yang begini ini lah. Besok mah yang joget ada, yang begini ada, ya ada yang ngudek besok ya. Tanggung jawab lu tak besok ya. Tanggung jawab saudara, jangan kira-kira tanggung jawab lah. Kalau yang sekarang ini tanggung jawab dunia akhirat, besoknya sama. Nggak beda-beda dia bekerja maksiat kalau nggak ada mata undang itu. Nggak beda-beda kita datang kalau nggak mata undang kita. Makanya di pahala pada malam ini mata mendapat pahala, istrinya, mertuanya yang hidup, yang meninggal itu girang banget. Ini jangan lihat begini, mantunya bisa begini, anaknya bisa begini, bisa baca rawi, bisa baca ini, banyak orang, alhamdulillah. Besok banyak orang lebih banyak lagunya begini yang begini makan buruk. Lupain besok. Aida kudu sama ada ini ya. Sekarang banyak, insya Allah besok lebih banyak memang ya. Itu semuanya kita serahkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya. Jadi masalah perempuan perkawinan sekali lagi yang saya katakan tadi, yang namanya ibadah bukan ngaji aja, bukan sholat aja, bukan puasa dan haji. Yang semacam perkawinan yang diadakan malam ini juga termasuk saudara Marta ini ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo kita ibadah ya. Nah kemudian yang namanya tadi libas adalah itu perempuan kita, istri kita pakaian. Nah ini ibu harus dandan yang rapi supaya laki kita ini betah di rumah gitu ya. Banyak bapak-bapak ya kebanyakan dari orang Mas Naga yang datang ke rumah saya banyak perempuan. Ada apa bu? Gini. Saya benar Pak Haji, alhamdulillah suami saya memberikan apa tuh nanya sama saya cukup rumah megah, isi serba lek, mobil ada, ini ada. Cuman kagak ada lagunya itu bapaknya kalau malam. Wah ilang kurang redo lagi aja ini kan ya. Kurang redo ini kan perempuan mah ya. Pantas jamaah kudu dua-duanya, rumah kudu bagus ya. Ini kudu enak, kudu juga didekemin ya. Nah ini emang perlu ya. Lah bu kira-kira aja lah perlu itu. Jadi kewajiban kita laki-laki itu. Jangan ditinggal, itu dosa saudara-saudara. Sehingga di dalam peraturan Al-Quran dan hadis, di mana kita Mukhtarul Hadis ada tuh, bila kamu berbuat ya, bersetubuh kepada istrimu sampai selesai istrimu baru kamu selesaikan lagi, itu supaya bareng-bareng enaknya gitu ya. Ini kadang-kadang kita udah melepo ya, tinggal jangur ya. Jangan Pak, nggak boleh begitu, tunggu biar bareng-bareng gitu ya. Kalau golongan kita kan ya, apalagi golongan begini mah ya, paling kuat seronde udah ya, paling kuat seronde udah, sama 2 ronde sama 3 ronde udah melepo. Lagi Marta juga gemuk begitu ya, udah ngampe nyender. Katanya ngapa bapak lo? Dia yang kenanya lagi ya. Ini golongan kita nih. Makanya sampai ada di dalam kitab Mukhtarul Hadis begitu ceritanya, begitu keadaannya. Maka mari kita bawa ajaran Allah dan ajaran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
lagi di mana Al-Quran ditamsilkan istri kita itu adalah bagaikan ladang. Nisa hukum harsul lakum, ada nih ahli Qori ini, dia baca ke Qurannya tuh, yang mana baca Quran ahli Quran dibaca banyak. Nisa hukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum, ada. Istri kita itu adalah bagaikan kebun ataupun sawah. Kalau memang itu kebun kita, sawah kita, kata Allah fa'tu harsakum, lalu kok itu kebun, lu korek ke apa ini namanya kebun kita ya. Dari mana itu ngoreknya, dari mana ya, dari pinggir ke, dari tengah ke, bagaimana, silakan aja, namanya udah istri kita. Istri juga kudu nurut kata laki, mau bagaimana maunya silakan ya, mau tentang nonggeng istilahnya, tapi jangan ya, nggak boleh, emang kucing ya, nggak boleh. Tapi andai kata barangkali dia ngelihat TV apa tuh namanya, atau apa tuh namanya yang sekarang ini porno apa tuh, kesini ya, nah, gua mau bisa kayak kagak nyebutnya, karena saya emang gak punya gitu-gituan alhamdulillah, tapi pengen ngelihat ya, pengen ngelihat, karena katanya film porno gini orang barat katanya ya, tapi dilaksanakan sama santri-santri itu, santri pada kenal-kenal baca begituan ya, dibeli itu, padahal melihat aja nggak boleh itu ya, ada yang begini mau gono ya, padahal itu dilarang oleh Nabi ya, dilarang, jangan begitu. Tapi barangkali membuktikan itu ya silakan saja, dengan syarat sama bini kita, sama bini kita sendiri silakan. Ya namanya bini udah halal, laki juga, ibu-ibu halal, laki kita mau bagaimana boleh saja. Yang tadi dikatakan pakaian ya silakan saja. Enak tidur adalah pakai selimut biasa, yang paling enak selimut langsung udah tidur, udah pada telanjang, udah guling ya, silakan saja, halal, namanya istri kita, halal, namanya laki kita, boleh. Nah kalau sama orang lain kagak boleh gitu ya, nggak boleh, ada pelaturannya. Nah oleh karena itu di mana film-film ataupun di mana presiden yang porno-porno itu barangkali menolak ya, saya nggak larang, tapi kalau bisa jangan yang semacam begitu, jangan dimacam-macamin ya, kesian perempuan ya. Karena itu kita yang wajar-wajar aja lah, karena itu adalah hunna libasul lakum yang tadi dikatakan, nisa hukum harsul lakum, bini kita itu, saya ngomongnya bini ya, adalah kebun kita, sawah kita, silahkan gunakan sawah dan kebun itu dari pihak mana saja, dari sebelah mana aja boleh saja, dengan syarat melakukan ajaran Allah dan ajaran Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, gitu ya. Carinya yang mana nih? Sekali lagi, andai kata mau nikah, mau kawin, silakan kawin yang benar, nikah cari yang cakep ya. Kan syaratnya kalau mau kawin ada beberapa syarat tuh ya. Satu diantaranya yang cakep. Cakep. Ukuran cakep itu bukan kata orang, kata kita ya. Ukuran cakep itu bukan kata orang. Si anu cakep banget ya, kata dia cakep, tapi kalau kata kita mah jelek kapan ya. Jadi kalau bini itu ukuran kita cakepnya, walaupun istilahnya menyong ya, paribasa kata petot, emang kita demen 1000 kali, oh punya bini kayak gitu lah, lu kata gitu. Kalau gue mah suka sama dia ya. Tamu sudah saudara ada yang datang, lakinya ganteng, jangkung, lakinya cakep, hidungnya mancung, buset bininya memenyon ya, ilah. Gua kata lu sama dia, gua buset, gua saya udah tahu buset-buset aja ya. Lah laki cakep-cakep punya bini kayak gitu ya. Pilih apa kayak Inul, kan beres. Pilih kayak Inul, tau kayak Inul. Pendek kan kita copot tadi ya. Digoyangin, masya Allah. Habis kita ya. Pilih yang begitu boleh. Ibadahnya, lagunya boleh aja. Paling enak lagi punya bini sinden, enak kita kalau tidur dinyanyiin ya, ya nasihatin eling-eling dulur tabe ibadahmu lancar boleh lah, kita dibrak banget gitu ya, baru megangin tete ya aku modal enak itu ya. Aku punya bini begitu tuh, punya bini sinden, ini kadang-kadang timbang nyanyinya doang didengerin, nggak diperhatiin. Kan artinya eling-eling, ingat-ingat ya, karena suaranya enak itu sinden, akhirnya kita sampai meremelik dari pegangan sampai dua-duanya digituin nggak? Ya boleh, nggak apa-apa, emang bini kita. Nah oleh karena itu kesemuanya ini tidak ada yang kita harapkan semata-mata ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terusin dikit lagi dah, kalau masih terusin deh, kalau kata saya mah ya Allah ya, bagaimana tuh ya. Ini kalau saya lihat emang orang sini ini, orang dari mana tahu
ini orang sini tuh saya kenal tuh ya, orang sini mah ini mau Jati Asih ini ya, orang sini berapa biji ya. Insya Allah kampung ini diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu ya. Nah, oleh karena itu hadirin bapak-bapak, saudara-saudara yang terhormat, sekali lagi, jadi masalah keluarga dan masalah rumah tangga begitu kedudukannya, ya, begitu kedudukannya. Harus kita bawa ajaran Allah dan Rasulnya dengan mengharapkan ridhonya. Nah, malam ini adalah masalah perkawinan atau pernikahan. Kita punya saudara ataupun kita punya anak asap, dan memang asap itu salah seorang cucu dari dikatakan tadi dari Mbah Haji Hamzah. Ini amatnya ya. Nah, itu cucunya Kubil, Haji Kubil ya. Haji Kubil itu anak Haji Hamzah. Cuman saya minta bapak-bapak saudara-saudara yang ada di sini nih, yang sekarang keturunan Raden, jangan bangga sama keturunan Raden. Ini kadang-kadang ada yang bangga sama Raden. Gua sama Raden kayak gini, wah iya, berarti Bang Raden makin bangga ya. Jangan bangga sama keturunan Raden. Allah menggak pandang mau Raden kayak mau Habib kayak mau Sapah kayak, ya tetap aja yang salah tetap salah. Apa Raden kagak sembahyang digandeng, paling dulu digandeng orang ngaku Raden ya. Hati-hati Raden kagak sembahyang ya. Makanya saudara Marta ini dia punya Minato salah satu cucu daripada Mbah Raden Haji Hamzah. Baik ya. Ada sih apa sih mana orangnya? Ada, dengerin Mbah, ini Mbah ngomong nih, ini Mbah saya ya. Mbah terempetot orang ya. Dia tolong di saya Mbah. Oleh karena itu ibadahlah kamu, didik istri kamu. Insya Allah mertua kamu juga pemarta ini selalu diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, demikianlah hadirin saudara-saudara terhormat, saya sedikit masih ada hal yang perlu saya laksanakan pada malam ini, dan juga para guru terutama orang tua kita dari JAA ini. Satu emang usia dan ada penyakitnya juga sebagai mungkin ada halnya. Demikian juga Bapak Lurah kita masih ada urusannya. Sekali lagi mungkin di sini juga masih ada urusan penerus atau mau pekan barangkali sebagainya atau ngobrol. Maka dari saya cukup itulah yang dapat saya sampaikan. Insya Allah. Bagaimana kau merasa bangga akan dunia yang sementara? Bagaimanakah bila semua hilang dan pergi meninggalkan dirimu? Bagaimanakah bila saatnya waktu terhenti, tak kau sadari, masihkah ada jalan bagimu untuk kembali mengulang ke masa lalu? Dipenuhi dengan hiasan, semua
sejati hanyalah aman bila waktu telah terhenti. Teman sejati